Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih
kasih dari kata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Shalom. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dirandan, Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Setiap detik kita menerima limpahan kasih-Nya. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu untuk merayakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Haleluya, bersyukur. Haleluya, bersyukur. Puji Allah bermazmur. Puji Dia selalu terus. Di tempat yang lurus. Bergemalah cakrawala. Dengar kebesarannya. Dimaklumi semesta.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita mendengarkan titah perjamuan kudus seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan dengan itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita menyatakan kasih yang tuntas kepada semua ciptaannya. Akan tetapi kita lemah dan terbatas. Kita sering gagal mempraktekkan kasih yang tuntas itu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu, karena kami belum sepenuhnya menyatakan kasih yang tuntas kepada orang tua kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu, karena kami belum sepenuhnya mewujudkan kasih yang tuntas kepada anak-anak kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Efesus 6 ayat 24. Amin. Bersyukur kepada Tuhan dinyanyikan secara kanon. Dua rei di sebelah kanan saya menyanyikan lebih dulu, kemudian dilanjutkan dua rei di sebelah kiri saya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersumbangalah kau Tuhan, bersumbangalah kau Tuhan. Tuhan masukkan, Tuhan sumangala kau Tuhan, Tuhan sumangala kau Tuhan.
itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah dan hiduplah dalam petunjuk hidup baru ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Amin. Bermazmur dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 dibacakan secara berbalasan oleh 2 orang anak remaja. Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mau membaca Alkitab. Berkatilah kami supaya bisa mengerti. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adapun pembacaan kita yang pertama dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Bacaan yang kedua 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 50. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Disinilah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudara Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-42 sampai 50. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 50. Firman Tuhan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara,
inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara dalam setiap hari hidup. Kurre sumanga puang. Tukadami tukadami kure sumanga Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada pagi hari ini dalam ibadah pada jam ini
Ya Tuhan kembali menghimpunkan kita bersama-sama dengan ya beberapa anak-anak kita sekolah minggu yang merupakan perwakilan dari mereka. Ya sebenarnya sebaiknya ya semua anak-anak kita hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Ya tetapi berhubung karena keadaan masih ya seperti yang sekarang ini kita alami, ya sehingga hanya beberapa orang yang merupakan ya perwakilan dari mereka untuk hadir dan mengambil bagian secara langsung dalam ibadah ini. Ya dan terima kasih. Ya semua itu boleh terjadi karena bimbingan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka melalui kita sebagai orang tua. Ya dan saya yakin dan percaya bahwa ya apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus ya dalam perikop pembacaan ini itu jugalah yang menjadi pengajaran kita kepada anak-anak kita pada masa-masa yang lampau. Ya jangan pernah kita mengajarkan ya kepada anak-anak kita untuk memusuhi atau membenci orang. Ya kalau orang lain melakukan ya silakan saja, tetapi ya berdasarkan pada ya iman kita, ya maka sesungguhnya hal itu ya seperti bahasa saudara-saudara kita di seberang yang mengatakan tidak elok. Ya, atau dengan kata lain ya tidak pantas. Ya bagi kita sebagai orang percaya ya untuk melakukan hal yang demikian. Ya mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya karena Tuhan Yesus telah mengajarkan hal itu kepada kita. Ya bukan hanya sejak kita lahir, ya tetapi sejak kita dari kandungan, ya kita sudah diajarkan orang-orang tua kita. Ya untuk itu. Ya bukankah ketika mereka tidak melakukan hal sebaliknya seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan ini pun secara tidak langsung mereka sudah mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi semua orang. Ya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya pertanyaan bagi kita semua ialah apakah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perikop pembacaan ini, terlebih khusus pada ya bacaan utama kita hari ini dari Injil Lukas. Ya pasal 27 sampai pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke 36. Ya itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya harus kita akui. Ya bahwa hal ini belum sepenuhnya ya kita laksanakan. Ya karena apa? Karena kita masih terpengaruh dengan ya pola pikir atau pandangan hidup orang-orang lain. Ya dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop pembacaan ini, ya secara umum Bapak Ibu Saudara-saudara ini sulit diterima oleh orang. Ya. Ya kalaupun mereka menggunakan akal sehat, ya akal sehat mereka itu tidak bisa menerima hal yang demikian. Mengapa demikian? Karena tidak terbiasa dengan itu. Tidak pernah dilakukan. Ya karena apa? Karena secara umum yang berlaku, ya bukankah ya ketidakbaikan dibalas dengan ketidakbaikan. Kejahatan harus dibayar dengan kejahatan. Kematian harus dibayar dengan kematian. Ya. Seperti itu, atau istilah lain yang sering ya kita dengar ialah ya gigi ganti gigi. Apa Pak Toh? Ya. Mata ganti mata. Oh, mana ada dua itu? Kepala ganti kepala. Anak kepala mau jonasang talinga, ilong, mata, sadang. Iya kan? Baroko, kide, popo. Jonasang mau. Pira.
Ya, seperti itu. Leher ganti leher. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus ini sangat-sangat tidak masuk akal. Dan secara umum manusia tidak dapat menerimanya. Ya. Termasuk orang Kristen. Kan begitu? Ya, saya tidak bisa katakan bahwa banyak orang Kristen yang begitu. Ya, karena kalau saya katakan banyak, ya saya harus membuktikan. Harus melalui survei. Seberapa banyak? Ya, tetapi saya akan mengatakan ada. Ya, entah ada satu orang atau berapa, yang jelas tidak ada tuntutan buat saya. Ya, karena memang ada. Ya, sekalipun sejak dari kecil diajarkan bahwa kita tidak bisa tidak mengasihi orang lain, termasuk orang yang membenci kita. Ya, tetapi ya kita masih dikuasai oleh kekerasan hati kita. Kita masih dikuasai oleh sikap egois kita. Ya, sehingga sulit untuk kita mau ya aplikasikan dalam hidup kita apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Ya, sebab di situ dikatakan kasihilah musuhmu. Ya. Mana ada orang yang mengasihi musuhnya? Tidak ada itu. Iya. Kalau bukan, ya kalau dimusuhi ya nakodukan aku kampai dako. Iya. Ana rampok jo ropang-ropang dako pemtiri. Ya, katakanlah seperti itu, ropang-ropang plus-plus. Dia patut ada di sitamu. Wah, ini sebenarnya bukan ungkapan orang Kristen itu. Ya, ungkapan seperti itu harus dijauhi, harus dihindari. Ya, jangan kita mengatakan bahwa mereka pun juga begitu. Jangan mengikuti. Jangan ikuti irama hidup mereka. Ya, sebab kalau kita mengikuti irama hidup itu, hancur kita. Ya, berbuat baik dengan orang yang membenci kamu. Waduh, Tuhan Yesus ini aneh betul. Ya. Menyampaikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita ya alami. Ya, masa sih begitu? Ya, berbuat baik kepada orang yang membenci. Ya. Kemudian memintakan berkat kepada orang yang mengutuk. Ya, seperti pada minggu yang lalu tidak ada orang yang mau dikutuk. Ya. Dan pasti kalau ada orang yang mengutuk kita pasti panas hati kita. Tapi orang Kristen tidak seperti itu. Kehadiran orang Kristen bukan untuk mengutuk, tetapi dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, berita itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya ya baru dalam beberapa dekade ini disampaikan, tetapi ya sejak dari tidak lama sesudah penciptaan langit dan bumi itu berita itu disampaikan kepada umat manusia secara keseluruhan. Iya. Kemudian berdoa bagi orang yang membenci kamu. Ya. Ya, jangan seperti orang-orang lain yang berdoa untuk mencelakai orang. Jangan contoh itu. Jangan bilang orang tua tu mabu sampai belok na tu sembahyang susito kepada sesama. Jangan ikuti. Ya. Anak-anak sekolah minggu, mana semua anak-anak sekolah minggu? Mana semua anak-anak sekolah minggu? Ada banyak di sini tuh. Ya. Orang tua kita di rumah kan mengajarkan kita. Ya toh? Jangan kamu membenci orang ya. Ya. Yang kita benci itu yang perbuatannya tidak baik, tapi kalau orangnya ya silakan berteman, tapi jangan berteman dengan kejahatannya atau ketidakbaikannya. Ya, anak-anak ya. Ya. Kalau ada orang yang bilang, "Masa kamu tidak membenci itu?" Dia sudah pukul kepalamu. Ya? Jangan. Ya, bilang sama mereka, "Oh, kami orang Kristen tidak begitu." Ya, kami tidak pernah diajarkan itu. Ya, kalau orang memukul kita harus kita pukul juga. Oh, tidak. Ya, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan.
Ya, tetapi kita diajarkan untuk terus mengasihi orang yang tidak mengasihi ya kita. Ya, seperti itu. Ya, tidak membalas dan mendendam. Ya, sudah diberikan contoh, menampar pipi kiri. Ya, masa sih? Hal yang aneh sekali. Masa orang sudah pukul pipi kita, sudah benjol-benjol, masa mau dikasih lagi? Tambah benjol lagi. Ya, miluset kita nak keru mau na dipakeru pisan. Ya, seperti itu. Ya, aneh betul. Ya, tidak mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain, atau tidak menuntut. Wah, ini yang repot kalau kita orang Toraja ini. Ya kan? Sahabat biasa banget kita malah membawa apa keluarga ta? Iya tuh. Dibawa tedong, dibawa bayi. Nah, ini anu si Papua, dibawa amplop. Saatnya kita yang membuat kegiatan, lalu kemudian tak tiro-tiro untuk daftar tato. Oh, ku bawa pisan teh. Oh, tak mau na bawa nak. Berarti menuntut. Ya, berarti pemberian yang tidak tulus. Ya, nah kira-kira bisakah bisakah kira-kira kita? Ya, tidak seperti itu. Apalagi kini kuah pira mo tetedong selama kita mungkin sudah 50 tedong. Nah, pas kita ada acara, lah di kom minta keluarga di bawah minta mi bawai dan sebagainya. Ganna siate ya, den siate anna ampomi dan sebagainya. Nandi mau mi ya. Wah, bijaksana sekali kalau begitu. Iya. Ya, kalau hal itu terjadi maka saya percaya bahwa sejahteralah kita. Ya, bukan hanya sejahtera dari segi materi, tetapi ya terutama batin kita akan sejahtera. Ya, sehingga hidup ini dapat kita nikmati dengan baik. Iya. Kita semua orang percaya tanpa kecuali. Apakah itu dia Gereja Toraja, apakah dia itu GIPIL, apakah dia GKSS, apakah dia GPDI, GBI, Katolik, atau Kema Injil dan sebagainya, atau karismatik. Ya, semua kita dipanggil untuk menampilkan identitas kita yang jelas. Dan apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya itulah identitas orang Kristen. Ya, kalau di luar dari itu berarti bahwa identitasnya sebagai orang Kristen pengikut Yesus itu ya dipertanyakan. Ya, dan mungkin di antara kita ada yang bertanya dalam hati, bagaimana untuk melakukannya? Ya, bagaimana untuk melakukannya? Ya, dalam Kejadian pasal 45 cukup jelas di situ. Ya, ia menampilkan seorang sosok, yaitu Yusuf. Ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Ya, seandainya orang lain seperti itu, pasti ia akan menyatakan pembalasannya, kampai dukai. Mangkamomu pakariorio. Ya, lo nak pakariorio mana? Niat mu baluk nak dikak. Mu pasusi na punti. Ya, ke kamera kupalopon ko pasusi loka. Ya, mu baluk nak susi katarung. Mu baluk nak susi lendong. Kau sudah menganggap saya benda mati yang diperlakukan secara tidak adil. Ya, tapi apakah itu yang ada dalam pikiran? Apakah itu yang menjadi pola hidup dari Yusuf? Tidak. Ya, menjadi contoh yang baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, tidak pernah sedikit pun dalam benaknya untuk menaruh dendam bahwa karena mereka sudah berbuat seperti itu terhadap diri saya, maka aku pun juga berbuat demikian. Tidak pernah. Ya, mengapa? Karena ia selalu menyadari ya bahwa ia ada bukan karena dirinya. Ia ada tetapi karena Sang Pencipta, dan itu berarti bahwa ia selalu mengingat Sang Penciptanya yang selalu mendidik dan mengarahkan dia kepada jalan yang benar. Iya. Dan ia tahu
Ya di balik kejadian-kejadian yang ia alami, suka duka kehidupan yang ia alami, ya terlebih khusus ya penderitaan yang dialami. Ya, karena ia selalu memandang kepada Tuhan, dan karena itu ia selalu melihat segala sesuatu yang ia alami itu. Dia mengatakan pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ada rencana Tuhan. Ya sehingga ia ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah pernah ya menjahati dia, ya dia mengatakan tidak usah pikirkan semua itu. Ya itu semua dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menuntun saya di sini, menempatkan saya di sini. Ya dengan cara yang Anda dengan saudara-saudara lakukan semua. Ya dan ya semua itu ya boleh terjadi untuk sebuah kehidupan, untuk kelanjutan dari sebuah kehidupan. Ya coba kalau misalkan setiap orang Kristen ya seperti itu, dan saya yakin dan percaya sejahteralah ya gereja itu dan kemudian jemaat itu sejahtera. Ya dan kita harapkan bahwa ya segenap kita jemaat Beringkanaya ya bisa menjadi contoh yang terbaik ya sama seperti Yusuf dalam hidup ini. Didiklah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di tengah-tengah kita ya supaya mereka pun juga menjadi generasi-generasi penerus yang tangguh dalam iman dan tidak pernah menaruh dendam atau apapun istilahnya yang negatif-negatif. Ya melainkan pikiran mereka selalu diwarnai oleh rasa takut kepada Tuhan, dan bahwa segala sesuatu yang dialami di tengah-tengah dunia ini ya pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ya, minggu ini ya akan dilaksanakan Pekan Anak Gereja Toraja. Ya dan itu berarti bahwa dalam pekan ini akan dirangkaikan dengan berbagai macam kegiatan. Ya mungkin masih ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus, tetapi ya sebelumnya dalam pekan yang lalu sudah ada dilaksanakan. Karena apa? Ya waktu guru sekolah minggu ya bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ya bisakah kami lebih awal mendahului kegiatan sekolah minggu? Oh ya bagus itu. Ya bagus itu, lebih mendahului. Ya daripada kita bertemu dengan tanta corona nanti. Ya, kita melaksanakan kegiatan sekolah minggu yang rame-rame lalu kemudian tanta corona sudah mengintip. Ya, sebelum hal itu terjadi, antisipasi jauh sebelumnya. Jadi lebih bagus tuntaskan saja kegiatan sekolah minggu, dan saya kira sudah tuntas, dan mungkin masih ada barangkali kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu mengumpulkan anak-anak. Ya, sampai pada hari Minggu akan dilaksanakan penutupan Pekan Anak Gereja Toraja. Ya, berikan motivasi kepada mereka supaya mereka menjadi ya orang-orang Kristen yang setia, dapat menyatakan, menampakkan ya identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan karena itulah mari di tempat masing-masing ya kita dalam keadaan hening dalam saat teduh merenungkan, menelah ya dalam hidup kita. Dan mari kita memohon kemurahan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengasihi dan memohon berkat serta mendoakan orang-orang yang tidak mengasihi kita dan orang-orang yang membenci kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak sekolah minggu akan tetap disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya, saya jemput kita untuk kemudian kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada segala zaman dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, lalu kemudian kita nyatakan itu melalui pujian Aku Percaya. Aku
percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan ya kepada kita semua bahwa pada hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ya, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepada kepala dan lalu kemudian kita berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengundang kami dalam datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan. Kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku,
datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati tiada lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menyebutkan atau mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau putri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah baptis dewasa dan telah disidi dan berkerinduan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya jemput untuk bangkit berdiri. Ya. Ya, sekali lagi buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah disidi dan sudah baptis dewasa dan berkerinduan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, dan sebentar majelis gereja akan menjumpai Bapak Ibu membawa anggur dan roti. Ya, ambil bersama-sama, lalu kemudian menunggu aba-aba dari saya untuk selanjutnya. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia.
Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Injil Matius 11 ayat 28. Ya, demikian juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, yang mengikuti perjamuan kudus dari rumah, ya persiapkan anggur dan roti yang sudah disampaikan oleh majelis gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku."
Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Injil Matius 11 ayat 28. Ya, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di depan Bapak Ibu telah dibagikan amplop aksi 10.000. Mari Bapak Ibu kita ikut berpartisipasi mendukung kegiatan Pekan Anak dan HUT Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67. Mari memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan nats persembahan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur 141 ayat 2. Semua yang tercipta, hai alam semesta, mengiringi persembahan kita. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa
di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan perdamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Di tengah-tengah kita ada lelang untuk dana rutin. Mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan kepada Bapak Herman Tappe dimohon untuk memandu lelang ini. Disilakan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, ada bahan natura yang dipersembahkan oleh salah seorang anggota jemaat dan untuk dijadikan untuk dipersembahkan untuk biaya rutin jemaat. Jadi Bapak Ibu silakan angkat harga 100.000 satu kali ayam bangkok putih. 100.000 satu kali.
120 dari sebelah kanan 1 kali. 200 1 kali. Bunyi. 200 1 kali. 200 2 kali. Bunyi. 200 2 kali. Sudah tidak ada lagi? Oke, 203 kali. Oke, masuk kembali untuk dana rutin jemaat. 201 kali. Silakan. 202 kali. 203 kali. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah menguangkan natura ini untuk dipakai untuk pelayanan di Jemaat Beringkanaya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Total lelang kita saat ini yaitu Rp400.000. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap dengan senantiasa untuk melakukan apa yang Engkau pandang baik bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu mengasihi semua orang tanpa kecuali dalam perjalanan kehidupan kami. Secara manusia kami tidak mampu untuk melakukannya, karena kami dikuasai oleh keterbatasan dan dosa. Tetapi kami yakin Roh Kudus terus-menerus bekerja pada diri kami. Dan Roh Kudus itu yang terus bekerja, lalu kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik untuk kami nyatakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Dan kami yakin apa yang telah kami dengarkan dari firman-Mu hari ini akan terus menjadi bagian hidup kami dalam minggu ini, baik ketika kami di rumah, ketika kami di sekolah, ketika di kampus, ketika di kantor, atau di tempat kerja, atau di tempat usaha, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami tetap menjadikannya sebagai dasar, menjadi pegangan hidup kami, sehingga dari semua lini kehidupan kami, perkenan Tuhanlah yang dinyatakan. Kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang pada pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Kau nyatakan kepada saudara kami Fildawana Febrianti Asmar, Maria Pagiling, Ferry L.A. Dampang, dan Naga, yang masing-masing Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik hari ini maupun saudara-saudara kami pada pekan yang lalu. Dan kami yakin Tuhan Yesus tetap menyempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita itu akan terus-menerus mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus tetap menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga bersyukur bersama dengan segenap anggota jemaat-Mu yang mengalami kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi atau dalam pendidikan, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk kesuksesan yang dialami oleh kami anak-anak-Mu. Kami yakin bahwa semua itu kami dapat raih karena berkat pertolongan Tuhan. Dan juga kami tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih menuntut ilmu, baik itu dari sekolah dasar, SD maupun SMP dan SMK atau SMA, terlebih khusus bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dalam tahun ajaran ini. Tuhan berikan semangat belajar sehingga apa yang mereka pelajari tidak menjadi sia-sia,
Dan ketika menghadapi ujian dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mereka menghadapinya dengan baik. Juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang Kau tahu sendiri Tuhan, untuk keadaan kami sekarang ini. Banyak di antara anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang bergumul karena sakit penyakit. Ya seperti yang masih dialami oleh Nyonya Selvi Petrus Lolo di Rumah Sakit Cahaya Medika, Nyonya Antonius Patandianan dalam pemulihan kesehatan yang sementara dirawat di rumah pasca operasi mata. Elita Patiung, anak dari Bapak Frans Soni Patiung, dan Nyonya Dina Palangan di rumah. Bapak Markus Rito yang sekalipun sudah hadir dalam ibadah kami pada jam ini, namun sesungguhnya hamba-Mu Bapak Markus Rito masih dalam kelemahan tubuh. Nyonya Yuliana Jarung dan Sofi yang sementara dirawat di rumah. Bapak Henry Rantelino dan Ibu yang juga sementara dirawat di rumah. Adit, anak kekasih dari Bapak Samuel Tiku Padang, juga di rumah. Saudara dari Ibu Argo di Samarinda, Nyonya James Austin dan Michelle di rumah. Nyonya Milka Saludung di rumah. Nyonya Naftali Pangiluan di rumah. Bapak Simon Sumalinggi di rumah. Bapak Ruben Tangkeh di rumah. Nyonya Restu Mengoting di rumah. Nyonya Apriani Tangkelabi di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap melawat mereka. Tuhan tetap datang sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, obat-obatan, makanan, minuman, dan semua bentuk perawatan yang diberikan oleh dokter dan oleh para perawat dan juga oleh keluarga. Semuanya Tuhan berkati dan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih dan kembali melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana sebelumnya. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami percaya bahwa Tuhan pun hadir melawat mereka. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Namun kami percaya Engkau tetap hadir dan melawat mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian kami juga tetap bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kesetiaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, lawatan Tuhan yang Engkau tetap nyatakan buat ya saudara kekasih kami, hamba-Mu Bapak Yohanes Metris, yang karena pertolongan Tuhan dalam beberapa waktu yang lalu ia berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, dan kini kesehatannya berangsur-angsur menjadi pulih dan boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada jam ini. Kami yakin hamba-Mu Bapak Yohanes Petrus, Engkau tetap menyatakan kehadiran-Mu dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja Tuhan, terlebih khusus di PGIW. Ya Bapa kami di surga, kami pun berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Amir Jaya sekeluarga atas meninggalnya tante terkasih Ibu Caroline Matelda Sampe yang pada tanggal 6 Februari 2022 di Makassar, dan jenazahnya telah diantar ke Toraja. Bersama dengan Ibu Nelma Palamba atas meninggalnya kakak ipar yaitu Bapak William Getoding pada tanggal 16 Februari 2022 di Makassar. Juga bersama dengan Bapak Yohanes Salempang atas meninggalnya adik terkasih yaitu Nenek Randi di Toraja. Bersama Ibu Maria Paraeng atas meninggalnya suami terkasih almarhum Bapak Leonard B. Paraeng tanggal 19 Februari 2022, dan rencana jenazah akan dimakamkan pada hari Senin 21 Februari 2022. Bersama dengan Bapak Ganda Kusuma Jaya
Dan kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang kami sebutkan namanya satu persatu yang berada dalam duka cita, Tuhan hiburkan mereka melalui kuasa Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan menghibur mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ganda Kusuma Jaya yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit dan sedang dirawat di rumah. Demikian juga dengan saudara kekasih Ade Kusuma yang sakit dan sementara dirawat di rumah di Salatiga. Dan kami yakin bahwa baik saudara kekasih kami Bapak Ganda Kusuma dan saudara kekasih kami Ade Kusuma, Tuhan tetap lawat dalam kehidupan mereka dan kesehatan mereka kembali pulih sebagaimana sebelumnya. Dan kami tetap berdoa dan bersyukur bersama kepada kami anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini. Dan kami yakin apa yang telah kami layangkan akan Tuhan tetap memberkati. Memberkati kami segenap warga jemaat-Mu. Terlebih khusus kami yang hadir pada saat ini. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja untuk kami kemudian menyatakan pelayanan kami dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan apa yang kami layangkan akan tetap diberkati oleh Tuhan. Kami tetap berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang mana pada saat ini kami bersama beribadah dalam rangka pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, dan mereka telah mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu, dan kami yakin pengurus dan guru-guru sekolah minggu Tuhan tetap memberkati, dan kami yakin persiapan untuk pelayanan selanjutnya kami yakin Tuhan tetap memberkatinya. Dan juga kami tetap berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini. Kiranya semua boleh berlangsung dengan baik, termasuk kami yang masih akan kami laksanakan pada sebentar sore, dan anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami juga tetap berdoa untuk perdamaian dunia ini, dan kami yakin Tuhan teguhkan iman kami untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya sekalipun semakin merangkak dan terus merangkak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kesetiaan untuk menaati protokol kesehatan Engkau tetap nyatakan bagi kami, untuk kemudian kami memutuskan mata rantai COVID ini. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami. Kami yakin Tuhan tetap memberkati, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan sama-sama kami tiba dengan penuh selamat. Dan di rumah kami senantiasa menyatakan kasih yang tuntas, kasih yang sempurna, yaitu kasih agape yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan lalu Engkau menerima kami di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Penekanan warta pada halaman 6 pada poin yang ke-11. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penularan COVID-19, maka disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah keluarga dan ibadah OIG di kelompok-kelompok untuk sementara ditiadakan, menunggu informasi selanjutnya. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan, Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami arti dan wujud kasih yang sempurna. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita.
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa selama kurang lebih 2 bulan, Nona Apriani Ratte, mahasiswa KKL, telah bersama-sama dengan kita mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan saat ini akan mengakhiri masa prakteknya. Untuk itu, kepada Nona Apriani, disilahkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di depan. Tidak terasa saya sudah bulan di sini bersama-sama Bapak Ibu di tempat ini. Dan masa praktek saya berakhir pada tanggal 22 bulan ini. Dan saya akan kembali ke Toraja pada hari Selasa. Saya bersyukur, berterima kasih karena jemaat Tuhan di tempat ini sudah menyambut saya dengan baik dan sudah menerima saya untuk melakukan KKL selama kurang lebih 2 bulan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Saya berterima kasih kepada Ibu Argo yang telah menjemput saya pada saat saya datang ke sini. Ibu Argo telah menjemput saya di kantor Klasis dan membawa saya ke sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada Bapak Pendeta Manase, saya ucapkan terima kasih, dan Mimi, Adik Sio dan Adik Vito yang sudah menerima saya, dan semua itu saya tidak bisa balas kebaikan kepada keluarga Bapak, tetapi biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan yang keluarga berikan kepada saya. Kepada Bapak Pendeta Yohanes Metris saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus-pengurus di tempat ini yang sudah melibatkan saya di dalam beberapa pelayanan, baik itu dalam pelayanan rumah tangga, PKB, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Dari situ saya mendapat banyak pelajaran yang saya dapat pelajari dan saya bisa bawa ke kampus untuk melanjutkan studi saya. Dan kepada adik-adik sekolah minggu, kakak minta maaf karena kakak tidak bisa mendampingi sampai selesai pekan anak ini, karena kakak akan kembali ke Toraja untuk melanjutkan studi kakak. Dan kiranya kita tetap menjalin kerjasama yang baik. Seandainya saya masih ada waktu sekitar 1 minggu, pasti saya akan menemani adik-adik sekolah minggu sampai penutupan pekan anak, tetapi masih ada tugas dan tanggung jawab yang akan diselesaikan dalam minggu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kita semua karena sudah menyambut saya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Atas nama Majelis Gereja Toraja, kami mengucapkan terima kasih kepada Nona Apriani atas pelayanannya di Jemaat Beringkanaya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih.
pergi. Namai Tuhan hiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang dekat. Mari kita tetap camkan apa yang telah kita dengarkan bersama dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah ke tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari, seperti Yusuf yang selalu mengingat Tuhan kemanapun ia pergi, seperti Daud yang selalu percaya pada waktu Tuhan di tengah mengingat Tuhan pada waktu, seperti Daud yang selalu percaya pada waktu Tuhan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, seperti Paulus yang berjuang untuk terus menjadi sempurna seperti Yesus. Kesemuanya sudah disempurnakan Yesus melalui teladan kasih yang tuntas. Maukah kamu sekalian melakukan kasih yang tuntas? Kami mau melakukan kasih yang tuntas. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, setelah lagu sudah waktunya hendak kita pulang selesai, dimohon untuk tetap berdiri untuk menerima ucapan terima kasih dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringharaya. Sudah waktunya hendak kita pulang.